Oke, kita mulai bab yang ketiga. Menentukan nilai variabel pada persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y itu adalah variabel. Nah, nanti kita akan mempelajari ada dua persamaan, persamaan linear. Kemudian kita bisa mencari nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y itu diketahui adalah variabel. Jadi cuma huruf. Nanti kita bisa tahu nilainya berapa. Kemudian di sini diketahui bahwa X dan Y adalah variabel. Ini keterangannya. Menyebutnya. Kemudian untuk A, B, P, Q. Nah, ini nanti isinya adalah angka-angka. Angka-angka ini namanya koefisien. Dia berada di depannya variabel. Kemudian untuk yang hanya angka saja, seperti C dan D, itu namanya konstanta. Oke, lanjut. Nah, ini lebih mudahnya. Ini angka di depan huruf itu namanya angka koefisien. Huruf-hurufnya namanya variabel. Dan yang hanya angka saja namanya konstanta. Ini contohnya ini memberitahu bahwa bila ada seperti ini, dia memberitahu kita namanya suku-suku. Di sini ada 3 suku, 5x, min y dan 8. 5x ini menjadi satu kesatuan, namanya suatu suku, begitu. Kemudian ini contoh yang kedua, mengubah cerita, pertanyaan dalam bentuk cerita menjadi bentuk matematika. Nah, ini Teguh memiliki 7 ekor ayam dan 2 ekor burung. Misalkan ayamnya itu A untuk ayam, B untuk burung. Nah, maka ayamnya tadi ada 7, berarti menjadi 7A. Burungnya ada 2, menjadi 2B. Gitu. Nah, variabelnya ini, A, B ini, terserah mau kalian tulis huruf apa. Bisa A, B, C, D, X, Y, M, N gitu. Nah, ini juga sama. Lanjut. Nah, ini cara menyelesaikan persamaannya. Mencari himpunan penyelesaiannya. Nanti kita mempelajari metode-metodenya. Nah, ada metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Di metode eliminasi. Pertama, metode eliminasi. Nah, metode eliminasi itu mereka menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Nah, jadi tadi kan ada nanti akan ada 2 persamaan. Nah, seperti ini contohnya. Ada 2 persamaan. Nanti salah satu variabelnya itu dihilangkan, sehingga hanya tersisa 1 variabel dan bisa dicari nilainya. Gitu. Lebih jelasnya, contohnya ini. Kemudian kalau menggunakan eliminasi, nah, di sini dia menggunakan eliminasi variabel X. Jadi variabel X-nya itu dihilangkan. Caranya, nah, yang atas itu kan X-nya 1, yang bawah X-nya 4X. Nah, maka agar nilainya sama, yang atas itu dikali 4. Berarti persamaan yang atas dikali 4, yang bawah dikali 1 saja. Sehingga nanti X-nya sama-sama 4. X dikali 4 sama dengan 4X. 3Y dikali 4 sama dengan 12Y.
5 kali 4 sama dengan 20. Oke, bentuknya sudah sama-sama 4x. Maka ini bisa langsung, nah kalau sudah seperti ini bentuknya, dikurangi. Nih, dikurangi. Ketemu 4x min 4x, itu hasilnya 0. 12 dikurangi 2 sama dengan 10y. Ini 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Nah, 10y, 10-nya pindah ruas menjadi membagi. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Oke, ketemu y-nya sama dengan 1. Sekarang kita mencari yang y. Nah, menggunakan eliminasi. Kalau eliminasi berarti keduanya itu cara mencarinya sama. Menggunakan eliminasi seperti ini. Bedanya kalau yang ini yang dihilangkan itu x-nya sehingga ketemu y. Kalau yang di sini yang dihilangkan itu y-nya sehingga ketemu x. Nah, itu kalau yang di sini y-nya yang disamakan, maka yang atas y-nya itu 3, yang bawah 2. Maka agar sama, yang atas kali 2, yang bawah dikali 3. Sehingga kalau masing-masing persamaan dikalikan ini, yang atas kali 2, yang bawah kali 3, nah ketemu y-nya dua-duanya menjadi 6. Yang atas 6y, yang bawah juga 6y. Nah, sehingga kalau dikurangi, ini dikurangi 2 dikurangi 12 sama dengan min 10x. Ini 6 kurangi 6, 0. 10 dikurangi 30 sama dengan min 20. Sehingga nilai x sama dengan, nah, min 20 dibagi min 10. Min dibagi min sama dengan positif. 20 dibagi 10 sama dengan 2. X sama dengan positif 2. Kemudian menulisnya 2,1. X-nya lebih dulu baru Y. X dulu baru Y, gitu. Nah, maka metode eliminasi seperti ini caranya. Kemudian untuk yang metode substitusi. Kalau metode eliminasi seperti itu, kalau yang substitusi kita memasukkan salah satu variabel, nilai variabel ke dalam persamaan. Misalkan ini 2x plus y. Nah, ini yang kedua, ini persamaannya. Di sini kita mencari salah satu, misalkan ini terserah mau memakai persamaan yang 1 atau 2 dulu. Nah, di sini urut dari persamaan 1 diubah menjadi x sama dengan ketemu, dipindah-pindah ruas menjadi ini masih memiliki y, jadi bentuknya seperti ini, x sama dengan 6 min y per 2. Dari 2x plus y sama dengan 6, sehingga y-nya dipindah ruas menjadi mengurangi. Nah, ini intinya dari sini kita membuat x-nya ini agar sendiri. Nah, kemudian setelah itu sudah ketemu x sama dengan, maka masukkan ke persamaan 2. Nah, tadi kan kita mengambil dari persamaan 1, maka nanti mengsubstitusikannya ke persamaan 2. Nah, ini kan persamaan 2, x min 2y sama dengan 8. Maka nilai x-nya ini diganti ini 6 min y per 2. Ini. Nah, kemudian kalau sudah diganti, nah, setelah seperti ini kita mengkalikan semua ruas dengan 2. Semua ruas dikali 2 agar bentuknya tidak pecahan. Kenapa kok harus diubah agar tidak pecahan? Ya karena agar lebih mudah menghitungnya. Nah, ini seperti ini.
berarti 6 min Y. Seperti ini, 6 min Y per 2. Nah, 6 min Y per 2 min 2Y sama dengan 8. Seperti ini. Oke, sudah sama. Saya kasih kurung agar tidak bingung. Yang dikurung semuanya berarti yang dikalikan semuanya. Oke, yang ini dikali 2. Karena ini mereka dibagi 2, berarti 2 yang bawah ini habis. Tujuannya adalah itu, agar tidak menjadi pecahan, menjadi 6 min Y. Oke, kemudian yang ini min 2Y. Min 2Y kali 2. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 4Y sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Oke. Nah, udah sama. Ini keliru. Ini bukan min 2Y tapi min Y. Nah, keliru ini nulisnya. Yang benar seperti ini. 6 min Y min 4Y sama dengan 16. Oke. Kemudian 6. Nah, min Y min 4Y berarti min 1 dikurangi 4 sama dengan min 5. Nah, min 5 sama dengan 16. Oke, kemudian 6-nya ini pindah ruas ke sini. Min 5Y sama dengan 16 dikurangi 6. 16 kurangi 6 sama dengan 10. Sehingga nilai Y sama dengan 10 dibagi min 5. 10 dibagi min 5 berarti negatif 2. Plus dibagi negatif sama dengan negatif. Ketemu Y-nya sama dengan min 2. Yang ini salah ini. Y-nya sama dengan min 2. Kemudian kita masukkannya ke persamaan, terserah mau ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Di sini saya masukkan ke persamaan pertama saja. Persamaan pertamanya adalah 2x ditambah Y. 2x tambah Y sama dengan 6. Nah, ini adalah persamaan pertama tadi. Maka kalau Y-nya dimasukkan ke persamaan, ini Y sama dengan min 2. Nah, Y-nya ini diganti min 2. 2x plus min 2 sama dengan min sama dengan 6. Sehingga 2x sama dengan min 2 pindah ruas menjadi plus 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Sehingga nilai X ketemu 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya, ketemu HP-nya sama dengan, ditulis dulu X-nya 4, Y-nya min 2. Seperti itu. Oke, seperti itu caranya mengsubstitusi. Nah, caranya dimasukkan, memasukkan seperti itu. Kemudian kalau metode gabungan
berarti dia menggabungkan. Di sini yang digabungkan adalah metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, pertama dia menggunakan eliminasi. Di sini seperti ini. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, yang dia eliminasi adalah X-nya. Sehingga ketemu yang bawahnya ini dikali 2. Nah, karena yang atas ini 2X, yang bawah kan hanya X. Jadi yang bawah kali 2. Nah, X kali 2 sama dengan 2X. 5Y kali 2 sama dengan 10Y. Seperti itu. X-nya sudah sama. Kemudian tinggal dikurangi. 2X kurangi 2X habis. Kemudian min 5Y dikurangi 10Y sama dengan min 15Y. 2 dikurangi 12. Nah, ini sama dengan min 10. Nah, pindah ruas. Min 10 dibagi min 15. Min bagi min sama dengan plus. Nah, ini disederhanakan. 10 bagi 5, 2. Kalau yang atas bagi 5, yang bawah juga dibagi 5. 15 bagi 5, 3. Ketemu yang paling sederhana, 2/3. Nah, dia sudah ketemu nilai Y. Kemudian, karena ini gabungan, setelah ketemu nilai Y-nya, Y-nya ini langsung disubstitusikan ke persamaan. Terserah ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Di sini dia memasukkan ke persamaan kedua, yaitu ke ini X plus 5Y sama dengan 6. Nah, jadi nilai Y-nya tadi kan 2/3, dimasukkan ke Y ini. Nih, Y-nya diganti 2/3. Nah, 5 kali 2/3. Berarti 5 kali 2, 10. 10/3. Ini sama dengan 6. Nah, kemudian agar nilai X-nya diketahui, 10/3 dipindah ruas menjadi mengurangi ini. Dari mana didapatkan? Nah, nilai 8/3. Nah, dari penghitungan. Nah, cara menghitungnya 6 min 10. Nah, bagi yang tidak tahu silahkan diperhatikan. Nah, cara menghitung untuk yang bilangan bulat dan pecahan. Nah, seperti ini. 6. Nah, 6 itu sama dengan 6/1. 6/1. Bentuknya sudah pecahan kan kalau seperti ini. 6 dibagi 1 itu kan 6. Nah, jadi 6 itu saya ubah menjadi 6/1. 6/1 dikurangi 10/3. 10/3. Nah, ini yang bawah masih 1, kan harus disamakan. Berarti agar sama-sama 3, satunya ini saya kali 3. Nah, kalau yang bawah dikali 3, yang atas juga dikalikan dengan 3. Nah, 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, sudah sama yang penyebutnya. Yang atas 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, dikurangi 10/3. Nah, sudah selesai. Tinggal dikurangi. Bawahnya sudah sama, bisa langsung dikurangi atasnya. 18 kurangi 10 sama dengan 8. 8/3. Oke, sudah ketemu nilai X-nya. Y-nya itu, X-nya itu. Nah, kemudian perlu diketahui, nah, ini itu terserah yang kalian substitusikan. Nah, ini kan yang kalian hilangkan Y-nya. Bisa juga yang dihilangkan itu X-nya. Untuk memudahkan kalian menghitung apabila ada persamaan seperti ini, mengeliminasi, kalian lihat baik-baik nilai X-nya dan Y-nya. Nah, di sini itu terlihat bahwa ada ini, yang atas min 5Y, yang bawah plus 5Y. Ini kalau langsung dijumlahkan, nilai Y-nya itu bisa hilang.
Jadi seperti ini. Bisa juga kalian mengeliminasi nilai Y. Jadi menghilangkan salah satu variabel itu tidak harus selalu dengan dikurangi. Seperti ini. Kan Y-nya ini yang atas negatif, yang bawah positif. Kalau dijumlahkan, mereka sama-sama 0 habis. Nah, bisa juga dijumlahkan. Seperti ini. Ini sama dengan 2. Kemudian yang bawah, yang bawah X ditambah 5Y. Seperti itu. Sama dengan 6. Nah, oke. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, jadi ada yang positif negatif, angkanya, koefisiennya ini sama. Nah, bisa dijumlahkan. Jadi 2X ditambah X 3X. Nah, ini min 5Y ditambah 5Y itu sama dengan 0. Nah, jadi Y-nya habis, nggak usah diapa-apain, udah habis. Cuma dijumlahkan. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, sehingga nilai X sama dengan 8 dibagi 3. Nah, hasilnya sama saja. Oke, lebih pendek, langsung ditambah bisa. Kalau cermat melihat peluang, nah seperti itu. Ini kemudian Y-nya tinggal dicari dengan memasukkan salah satu persamaan, mau yang ini atau ini. Nah seperti itu, nanti hasilnya sama. Oke, kemudian masuk ke metode selanjutnya, metode grafik. Di metode grafik caranya, nah mudahnya langsung di contoh soal. Jadi ada 2 persamaan, ini dan X plus Y sama dengan 4. Nah, kita menggambar garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya digambar, kemudian garis persamaannya itu. Ini 2X min Y sama dengan 2. Cara menggambarnya bagaimana? Nah, dibuat dulu tabelnya. Tabel X dan Y. Kemudian, misalkan nilai X-nya 0. Nah, ini 2X min Y sama dengan 2. Nah, ini kan suatu persamaan. Ini adalah suatu persamaan garis lurus. Nah, jadi kalau misalkan nilai garis lurus ini berada di titik X-nya itu sama dengan 0, maka titik Y-nya itu di titik berapa begitu. Mencarinya 2X min Y sama dengan 2. Maka ketika X-nya sama dengan 0, 2, nah, X-nya ini diganti 0. Min Y sama dengan 2. 2 kali 0 sama dengan 0. Min Y sama dengan 2. Y sama dengan min 2. Nah, Y ketemu min 2. Berarti ketika X sama dengan 0, nilai Y-nya itu min 2. Nah, oke, masukkan ke sini. Ketika X sama dengan 0, nilai Y-nya min 2. Kemudian ganti Y-nya yang sama dengan 0. Ini ditulis Y-nya sama dengan 0, dimasukkan sama di sini. Min 2X min Y, Y-nya sama dengan 0. 2X min 0 sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ini 1. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu digambar garisnya.
gambar garisnya. Pertama, untuk titik yang pertama 0 ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan min 2. Letaknya di mana? Dilihat ini kan garis bilangan. Kalian gambar dulu garis bilangannya. Nah, kemudian dikasih titik-titik. Nah, kalau titik sini kan positifnya X, 1, 2, 3. Ini negatifnya X. Kemudian kalau yang atas positifnya Y, yang bawah negatifnya Y. Titik yang pertama X-nya 0, berarti di sini. Ketika X-nya 0, Y-nya itu min 2, berarti ke bawah. Nah, di sini. Jadi titiknya 0, min 2 itu di sini. Kemudian titik yang kedua, ketika X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Untuk yang kedua, X-nya sama dengan 1 di sini, Y-nya sama dengan 0. 1, 0. Jadi titiknya itu di sini. Nah, kemudian tinggal ditarik garis. Nah, ini ditarik garis lurus. Oke, berarti kita sudah menggambar garis untuk persamaan 2X min Y sama dengan 2. Kemudian kita menggambar garis yang X plus Y sama dengan 4. Caranya juga sama. Dimisalkan nilai X-nya 0 dulu. Nah, jadi X-nya ini 0. Sehingga ketemu Y-nya sama dengan 4. Kemudian dimisalkan lagi, ganti Y-nya yang 0. Y-nya 0, maka X-nya ini juga 4. Kemudian digambar. Ketika X0, X-nya 0, nilai Y-nya 4 di sini. Oke, dititik dulu. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 4. Y-nya 0 di sini, X-nya 4. Nah, di sini. Nah, kemudian ditarik garis dari titik yang tadi. Ini 4 ini dan ini. Ditarik garis. Nah, kemudian mereka itu berpotongan. Nah, titik perpotongannya itu, titik bertemu perpotongannya itulah penyelesaiannya, di mana nilai X dan Y-nya itu ketemu, himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini ketemu titiknya itu di 2,2. Seperti itu untuk cara mencari menggunakan grafik. Nah, oke. Ini masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal cerita. Nah, penerapannya seperti ini. Masalah geometri. Misalkan suatu keliling segitiga, segitiganya segitiga XYZ yang sama kaki di sisi X adalah 43,5. Nah, jadi kelilingnya itu 43,5. Panjang sisi X adalah 3 cm kurangnya dari panjang sisi Y. Panjang sisi X 3 cm kurangnya dari panjang sisi Y. Berarti dari panjangnya sisi Y kalau dikurangi 3 itu sama dengan panjang sisinya X. Ini X sama dengan panjang sisinya Y dikurangi 3. Kemudian menggambarnya tadi, kelilingnya itu 43,5 cm. Nah, tadi kan segitiganya segitiga XYZ. Berarti gini. Ini segitiga XYZ. Berarti yang ini X.
berarti sisi X-nya ini, sisi Z ini, sisi Y ini. Nah, tadi diketahui nilai X itu kan 3 cm kurangnya dari panjangnya Y, berarti panjangnya X dan Y tadi tidak sama. Sedangkan tadi diketahui bahwa itu segitiganya sama kaki di sisi X. Nah, berarti X-nya ini tidak sama dengan Y, tapi X-nya ini akan sama dengan Z. Maka Z-nya ini saya ubah menjadi X. Nah, oke. Yang sisi ini X, sisi ini X, dan sisi ininya Y. Nah, seperti ini gambarnya. Didapatkan gambar seperti ini dari ini tadi. Karena Z-nya tadi sama dengan X. Nah, kemudian keliling itu kan rumusnya panjang-panjang sisinya itu dijumlahkan. Panjangnya X, Y, dan Z sama dengan 43,5. Nah, tadi panjang-panjangnya itu menjadi X, X, dan Y. Karena sama kaki kan tadi, menjadi X, X, dan Y. Maka kelilingnya menjadi X ditambah X ditambah Y. X tambah X sama dengan 2X. 2X ditambah Y sama dengan 43,5. Seperti itu. Kemudian kalau dibuat persamaan, nah, yang kita ketahui ini tadi itu ditulis saja dulu. Nah, kemudian bisa dipakai nanti. Ini kita sudah mendapatkan satu persamaan. Ini persamaannya 2X plus Y sama dengan 43,5. Nih ditulis lagi. Nah, kemudian tadi kita juga sudah menemukan ini. Nilainya X itu sama dengan Y-3. Nah, nilainya ini bisa kita masukkan ke persamaan ini. Disubstitusikan. Nah, kalau yang di sini dia diubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan. Nah, ini menjadi ini loh, X sama dengan Y-3. Nah, itu diubah menjadi Y sama dengan, maka min 3-nya ini pindah ruas ke sini menjadi plus 3. Menjadi Y sama dengan X plus 3. Nah, kemudian Y-nya ini, nilainya X plus 3 ini menggantikan nilai Y ini. 2X plus Y sama dengan 43,5. Y-nya diganti menjadi X plus 3. Ketemu 3X. Nah, ini 2X plus X sama dengan 3X. Kemudian 3-nya ini pindah ruas ke sini menjadi mengurangi 43,5 dikurangi 3. 43,5 dikurangi 3 sama dengan 40,5. Sehingga nilai X-nya ketemu 13,5. Nah, nanti kalau yang kalian masukkan adalah nilai X-nya ini, maka ketemunya nanti juga akan sama. Nilai Y-nya berapa? Nah, ini dia tadi kan mencari nilai X-nya dulu. Setelah nilai X-nya ketemu, dimasukkan ke persamaan. Nah, nih. Dia memilih memasukkannya di sini. X sama dengan Y-3. X-nya diganti 13,5 sama dengan Y-3. Sehingga Y sama dengan min 3-nya pindah ruas ke sini menjadi plus 3. Y sama dengan 16,5. Nah, nanti kalau yang kalian masukkan itu nilai X-nya, nah ini Y-3 ini kalian masukkan ke sini. Nanti hasilnya akan sama, ketemu Y-nya sama dengan ini. Gitu. Cara yang digunakan untuk ini tadi berarti menggunakan substitusi, kemudian perbandingan umur. Nah, ini
Misalkan ada soal 2 tahun yang lalu umur hari 6 kali umur laras. Ditulis dulu. Misalkan umur hari sekarang, umur hari saat ini dimisalkan dengan X. Dan umur laras yang sekarang dimisalkan dengan Y. Maka 2 tahun yang lalu berarti X umur hari sekarang dikurangi 2 tahun yang lalu. Nah, sama dengan, ini bentuk matematika dari ceritanya ini. 2 tahun yang lalu umur hari 6 kalinya umur laras. 6 kali umurnya laras. Jangan lupa umurnya laras itu ya umurnya laras 2 tahun yang lalu, bukan yang sekarang. Jadi nulisnya Y-2. Nah, maka ini nanti bisa diubah menjadi 6 dikali Y-2. Nah, kemudian dipindah ruas, nanti ketemunya ini X min 6Y sama dengan min 10. Oke, kemudian lanjut, soalnya tadi belum selesai dibaca. Ditulis lagi, yang diketahui 18 tahun kemudian umur hari akan menjadi 2 kali umur laras. Nah, 18 tahun kemudian berarti X plus 18. Nah, ini X plus 18 sama dengan ini menjadi 2 kali umur laras. 2 kali umur laras ditambah 18 juga, karena 18 tahun kemudian. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah setengah jalan. Kalau sudah bisa mengubah bentuk cerita ke bentuk matematikanya, itu udah setengah jalan. Ini sudah hampir selesai. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian lihat kan ini masih bentuknya masih ada 2, terus ada yang di dalam kurung. Nah, itu agar lebih bisa diubah-ubah, dikalikan 2 kali Y sama dengan 2Y, 2 kali 18 sama dengan 36. Seperti itu. Kemudian dipindah-pindah ruas. Nah, bentuknya jadi seperti ini. X min 2Y sama dengan 18. Nah, diubahnya menjadi bentuk umum persamaan yang sudah kita tadi pelajari. Jadi X dan Y dalam satu tempat sama dengan konstantanya. Nah, kita sudah mendapatkan 2 persamaan dengan bentuk umum. Oke, kemudian bisa kita operasikan. Nah, kalau sudah ketemu 2 persamaan, berarti tinggal kita cari nilai XY-nya. Nah, terserah menggunakan apa. Di sini dia dalam pembahasan ini menggunakan eliminasi langsungan, tapi tidak ada garisnya. Jadi langsung dilihat, kan ini tadi bentuknya. X min 6Y sama dengan min 10, dan X min 2Y sama dengan 18. Nah, ini sama dengan dikurangi X dikurangi X kan habis, min 6Y dikurangi 2Y. Nah, kalau bingung ditulis dulu, min 6Y dikurangi min 2Y. Min kurangi min sama dengan plus 2Y. Ini tadi ditulis lagi, min 6Y. Nah, min 6 ditambah 2 sama dengan min 4. Min 4Y. Nah, ketemu min 4Y ini hasilnya. Min 4Y sama dengan, nah ini tadi kan dikurangi, min 10 dikurangi 18
sama dengan min 28. Sehingga Y sama dengan min 28 dibagi min 4. Min bagi min sama dengan plus. Menjadi plus 7. Ketemu Y-nya. Kemudian Y-nya dimasukkan, disubstitusikan. Nah, berarti dia menggunakan metode yang apa? Betul, metode gabungan. Eliminasi dulu baru disubstitusikan. Nah, nih dia memasukkannya ke persamaan yang pertama. Nih, Y-nya diganti, tadi ketemu 7. 6 kali 7, 42. Ini min 42. Pindah ruas menjadi plus 42. Min 10 ditambah 42 sama dengan 32. X sama dengan 32. Nah, berarti sudah ketemu. Tadi Y itu umurnya Laras, X umurnya Hari. Jadi Hari berumur 32 tahun, sedangkan Laras berumur 7 tahun. Nah, sudah selesai. Oke, silakan mengerjakan latihan soal.